Lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang. Ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi. Ya. Kemudian ketiga-tiganya kita gelandang masuk ke Polres. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama adalah mengecek untuk COVID terhadap ketiga orang tersebut. Hasilnya semuanya negatif, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lanjut. Untuk saudara MR dan RR positif. Hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, papa, mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh, dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Bahwa saya ini bukan pengacaranya Putra ya. Saya bukan saudara, tapi saya ini teman. Saya mengenal Putra ini sejak 2 tahun yang lalu. Sejak ramai viral bahwa Putra ini menjual cilok begitu sambil bersekolah. Dan kemudian kami menginisiasi menggalang donasi melalui Kitabisa, dan terkumpullah sejumlah donasi ya, hampir 200. Dan kemudian di perkembangannya bahwa Putra ini dijadikan anak angkat ya, tanda petik, oleh Asanti. Dia sering diajak jalan-jalan dan seterusnya. Meskipun gurunya sempat mengeluhkan juga ke saya, karena saya berkomunikasi dengan gurunya secara langsung. Kenapa sih nggak jalan-jalan itu di hari libur begitu ya? Meskipun pernah juga jalan-jalan di hari libur, tapi itu sempat dikeluhkan oleh gurunya. Selalu izin memang kepada gurunya. Dan kemudian terakhir itu Putra dipesantrenkan di pesantren Al-Basir di Bogor. Dan kemudian kemarin libur semester, semua santri pulang, termasuk Putra, dijemput oleh Pak Tony, manajemen dari Asanti. Informasi yang kami dapat bahwa sekolah itu masuk lagi tanggal 11 Januari. Dan kemudian kita datang ke sana, saya lupa tanggal berapa, untuk mengantar Putra, tapi ternyata pihak pesantren menolak. Bahwa alasannya sekolah ini masih daring, dan kemudian sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Asanti. Kami sudah sampaikan bahwa ini tidak ada lagi kaitan dengan pihak Asanti, kami akan membiayai sendiri begitu. Tapi tetap tidak bisa karena bilang masih secara daring sekolahnya. Lumayan shock. Bapak siapa tadi yang dari LBH? Yang mengaku temannya Putra dari tahun 2000 Sekitar 2 tahun yang lalu. 2000 ya intinya lebih dulu daripada saya. Tapi selama ini saya nggak pernah melihat
keberadaan beliau, maksudnya saya nggak pernah kenal, tiba-tiba bikin statement Ashanti menelantarkan anak dan melakukan pembohongan publik. Sebenarnya yang melakukan pembohongan publik ini siapa jadinya? Karena pada saat saya bertemu dengan Putra di 2019 awal, saya tidak melihat ada bapak yang katanya sudah melakukan banyak hal buat beliau. Kalau ada saya pasti cari anak lain yang memang lebih butuh kan, gitu. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban? Gitu. Jadi bapak kalau nggak tahu apa-apa, yang melakukan pembohongan publik, menuduh secara, bapak bisa datang. Buktinya teman-teman tahu kan, aku suka posting aku di Lumiere nih tiba-tiba datang. Nah, hidup aku sekarang cuma kantor di sini sama di rumah. Kalau memang nggak bisa bilangnya akses saya, datang dong. Janji mau menyekolahkan, tiba-tiba diputus tanpa sebab, tanpa penjelasan apapun. Hanya menyampaikan bahwa ini kebijakan kami, gitu. Itu yang disampaikan oleh pihak Ashanti. Saya menghubungi pihak Ashanti secara langsung, katanya betul tidak lagi tanggung jawab Ashanti, dan uang yang sudah dibayarkan, uang pangkal begitu, itu akan dialihkan kepada santri lain. Tidak menyebutkan siapa orangnya begitu. Dan kalau Putra mau kembali ke pesantren, maka silakan biaya sendiri. Kalau Putra mau kembali ke pesantren, maka silakan biaya sendiri. Yang mau keluar dari pesantren itu siapa? Coba. Alhamdulillah, baik voice note, baik WhatsApp maupun video, kita semua masih lengkap. Kenapa saya nggak pernah share tentang apa yang terjadi dengan saya dan Putra? Karena saya terlalu sayang, terlalu kasihan sama anak ini. Kalau sampai saya ceritakan dan keluarkan apa yang sebenarnya terjadi, satu Indonesia akan bully dia. Itu tidak baik untuk anak seumur dia. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Karena saya menjaga dia supaya ke depan mudah-mudahan ada orang lain yang bisa membantu dia, mungkin memang jalannya bukan sama saya. Jadi bukan menelantarkan. Kenapa sampai sini aja? Karena berkali-kali kita sudah meminta dia untuk jangan keluar, jangan kabur, jangan sakit, jangan pura-pura sakit. Jadi dia kalau dibilang pura-pura sakit, dia ngakuin dan dia ketawa. Jadi menurut pihak Ashanti sebenarnya sudah dibayarkan biaya untuk Putra, biaya uang pangkal ini, gitu loh. Tapi kemudian peruntukannya dialihkan, gitu. Pendidikan ya sebenarnya, hanya pendidikan, bukan sebagai anak angkat sah secara hukum, bukan begitu. Tapi biar mudah kan disebutnya sebagai anak angkat begitu. Bundanya pun bilang begitu kan, sebagai anak angkat. Jujur pasti sakit hati lah. Di saat kita ikhlas membantu orang kok begini ya balasannya gitu. Udah saya anggap kayak anak, bener-bener anak ini loh. Bener udah kayak anak. Bahkan kenapa kalau buat konten ngapain taruh 3 jam? Bayar mahal-mahal ibaratnya. Tiap bulannya juga biaya dia, dari mulai baju, cucian. Di pesantren itu dia nyuci aja. Coba pesantren, kan ada pesantren juga yang nyuci sendiri apa. Ini nyuci, dicuciin, makan 3 kali sehari plus dapat jajan. Apa yang kurang, Mbak? Baru 7 bulan, kan kita kalau masuk tuh bayar uang pangkal, ya. Uang pangkal kan nggak murah, ya. Terus tiba-tiba dia minta keluar. Hati siapa yang nggak sedih? Hati siapa yang nggak sakit? Apalagi dibilang cuma dijadiin konten. Tapi kalau saya paksain terus dia di situ hanya gara-gara saya udah bayar, saya juga takut anak ini nanti ke depannya malah ya kayak gini terjadi kan gitu. Malah akan membuat hal-hal yang lebih menyakitkan. Akhirnya saya ikhlaskan. Tahu nggak baiknya pesantrennya apa? Bunda, nggak apa-apa. Nanti kalau ada, terus aku bilang boleh nggak kalau nanti biaya awalnya Putra saya alokasikan buat anak yang saya bantu yang lain supaya nggak hangus. Harusnya hangus loh. Saat kita minta keluar,
Di mana-mana biaya itu hangus karena kiainya, anak-anaknya baik sekali. Aku tuh nganter Putra dulu ke sana. Jadi udah kenal. Karena mereka baik, gak apa-apa bunda, nanti saya alokasiin untuk anak lain. Selain Putra, saya punya 2 anak lagi. Yang satu di tempat lain, yang satu namanya Aulia di tempat yang sama. Alhamdulillah nggak ada masalah sampai hari ini, gitu. Karena memang niat aku bukan ngangkat anak karena kan aku punya anak 4. Aku ngangkat anak itu memang bukan untuk tinggal sama saya, tapi untuk saya bantu gitu loh. Jadi kalau niatnya dia sempat bilang, kok aku nggak tinggal bareng, kok aku nggak kayak Arsya, dia sempat bilang begitu ke tim. Oh berarti pemikiran dia nih udah berbeda gitu. Kalau saya dari awal bilang, niat saya mau kamu jadi orang sukses, mau kamu jadi anak yang hebat. Kalau niat aku konten ya kamu sekolah aja di situ terus, paling setiap aku butuh konten aku panggil. Gitu loh, ngapain 3 jam toh aku selama dia di pesantren bikin konten nggak bisa kok. Pernah naik pesawat, Putra udah pernah aku ajak ke Jogja, ke Labuan Bajo. Ini ketiga kalinya Putra pergi. Ya Allah, itu mah nggak kenapa-napa mbak, padahal semuanya baik-baik aja, cuma emang beritanya aja kadang dilebih-lebihkan. Saya emang tadinya cuma mau putar balik doang karena pengen ke rest area, pengen beli kopi. Kopinya yang enak cuma ada di rest area situ, arah balik dari Bogor. Jadi harus ke Bogor dulu kan, keluar Bogor. Terus ya udah, akhirnya saya nggak tahu kalau ternyata ada ganjil genap gitu. Terus saya mah nyantai aja. Terus tiba-tiba bapak-bapaknya semua berhentiin, dia bilang, Mbak Ayu maaf, ini kita lagi ada ganjil genap loh. Pak maaf juga saya nggak tahu gitu. Emang Mbak Ayu mau kemana? Enggak Pak, saya cuma mau putar balik doang. Oh iya maaf ya, kita nggak bisa ngizinin jalan masuk ke Bogor. Kalau bisa putar balik aja. Iya Pak, mau putar balik kok. Udah gitu doang. Nyetir sendiri sama saudara saya berdua. Pagi-pagi emang pengen nyari kopi. Pengen beli kopi yang enak cuma di situ doang. Pak, itu emang lagi pagi-pagi aja, lagi pengen jalan sama saudara. Kan ada saudara lagi main ke rumah. Jadi dia sekalian ajak dia jalan. Kopi yang enak di situ, arah balik ke Jakarta. Jadi berarti saya harus lewatin Bogor dulu. Saya kayaknya besok kalau ngupil aja juga viral dah. Saya jadi takut, tapi ya udahlah. Saya emang nggak masalah juga kan emang nggak ada apa-apa. Saya juga DM Pak Arya langsung kan. Saya bilang, Pak Arya, oh itu maaf tadi saya nggak tahu loh kalau ada ganjil genap. Iya Mbak Ayu, saya juga punten ya. Ini juga baru di Bogor gitu. Lain kali hati-hati ya, cuma gitu doang. Udah ganjil. Aku nggak bisa ilangin memori di otak aku waktu aku datang ke UGD. Aku meluk Marco yang dengan keadaan dia yang udah kaku dan dingin dan biru, itu akan selamanya terputar di kepalaku. Aku bahkan nggak mau lihat adik aku di dalam peti. Jadi pas Marco udah dimasukin ke peti sampai akhirnya dia dikremasi, aku nggak mau lihat dia di dalam peti. Aku bener-bener nggak lihat, karena aku nggak mau keputar terus di kepalaku gitu loh adik aku di dalam peti. Jadi apa ya, sekarang juga aku ngerasa kayak hidup tuh nggak ada artinya. Kayak semua ini tuh rasanya nggak ada artinya lagi tuh loh. Lo mau ambil rumah gue, kayak lo mau ambil mobil gue, ambil aja, karena kayak mau ngejalanin hidup tuh untuk move on tuh susah banget. Jadi apa ya, kayak nothing matters anymore gitu. Aku komunikasi, ada sama salah satu temennya yang lumayan deket juga sama aku. Aku sebenarnya nggak bisa nyalahin mereka juga karena aku nggak tahu apa yang terjadi kan pada malam itu. Makanya semoga nanti semuanya lancar, disidik, dan ya semoga semuanya akan baik-baik aja sih, bisa berdamai lah. Kalau aku sih masih terima ya, kalau orang tua aku kayaknya masih susah untuk menerima karena ini tuh bisa dibilang kelalaian dari teman-temannya yang seharusnya orang bisa diselamatkan, masih bisa hidup, tapi karena kelalaian ya nyawanya melayang. Jadi orang tua sih yang masih emosi. Iya, makanya nanti biar jelas masih lanjut kasusnya. Sudah
Nah, mama pun udah, karena pada saat itu juga dia ada di UGD. Pada saat ketemu langsung. Aku ada di UGD, mamaku ada di UGD, terus aku bilang sama dia nggak apa-apa, everything is gonna be okay, jangan nyalahin dirimu sendiri. Nanti ya semoga semuanya baik-baik aja, aku ngomong kayak gitu sama dia. Karena ya kita nggak, dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga karena udah terjadi, tapi at least mungkin bisa disidik supaya untuk kedepannya tidak terjadi hal yang sama lagi. Udah itu aja sih. Ya, kita semua tahu anak-anak muda itu, mereka namanya Friday night ya, mereka pasti adalah itu. Kadang aku pun juga, ya aku nggak munafik, kadang juga aku kalau misalnya ada waktu sama teman-teman, ya pasti aku juga minum. Tapi nggak sering, maksudnya aku juga kasih batas buat diriku sendiri. Cuman ya aku nggak tahu apa yang terjadi pada malam itu. Ya nggak ngerti juga sih hubungannya bakalan kayak gimana. Entah hubungannya tersedak dengan hal-hal seperti itu juga masih harus disidik juga sih. Aku yakin banget mereka emang tidak ada niat jelek sama Marco sama sekali, karena emang mereka tuh sering pergi bareng dan enggak, jadi aku yakin 100% mereka emang nggak ada niat apa-apa sama Marco. Ini semua emang ketidaksengajaan, dan apa ya teman-temannya juga pasti masih shock lah pulang-pulang lihat Marco dengan keadaan seperti itu gitu loh. Aku juga nggak kebayang gitu kan, jadi ada di posisi mereka, shocknya kayak apa, paniknya kayak apa, nggak tahu harus ngapain, telepon ambulans atau pakai taksi atau apa segala macem. Jadi ya aku juga mikir berada di posisi mereka gitu loh, pasti panik dan pasti masih trauma juga sih sampai sekarang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.